Sama, dan kita akan baca ayat yang saya ambil hari ini, Galatia 4 ayat 8 sampai 20. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Sampai Kristus Menjadi Nyata. Kita baca bersama dalam hitungan 3, saudara ya. 1, 2, 3. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa waktu pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Sudah duduk kembali? Sampai Kristus menjadi nyata. Bayangkan sekelompok tawanan perang yang dipenjara bertahun-tahun dalam kondisi yang sangat mengerikan. Jadi mereka disiksa, mereka dipaksa bekerja, dan mereka hanya diberikan makanan secukupnya untuk bertahan 1 hari lagi. Dan kemudian akhirnya perdamaian dinegosiasikan antara kedua negara, dan kemudian mereka dipulangkan ke tanah air mereka. Dan mereka mandi, mereka diberikan perawatan medis, dan mereka diberikan pakaian yang baru. Dan kemudian oleh negara mereka dibawa ke sebuah restoran, dan mereka diberitahu mereka boleh memesan apa saja dan sebanyak apapun yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka seperti saya, mereka dengan cepat memesan apa? Nasi goreng lestari, KFC, double bacon cheeseburger, Supreme pizza, Indomie mie goreng, Samyang, dan lain-lainnya saudara ya. Jadi para mantan narapidana ini menikmati kebebasan mereka dengan luar biasa. Tetapi bagaimana jika setelah beberapa bulan, para mantan narapidana ini ingin kembali ke sel penjara? Bagaimana jika mereka mengatakan kepada atasan mereka bahwa mereka ingin kembali menjadi tahanan? Nah, saudara akan berkata, tunggu dulu, ini tidak waras. Apa yang mereka pikirkan? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki akal sehat. Benar saudara ya? Atau bahasa gaulnya, lu gila. Dan inilah permasalahan Paulus terhadap gereja di Galatia. Jadi saya akan coba rangkum dengan sangat cepat saudara, apa yang terjadi di kitab Galatia. Jadi Paulus itu adalah sosok yang mendirikan gereja di Galatia dan ia mengajarkan Injil kepada mereka. Dan Paulus mengajarkan bahwa mereka tidak diselamatkan oleh apa yang mereka lakukan, tetapi oleh iman kepada Kristus saja. Namun kemudian datanglah guru-guru palsu yang berkata, oh enggak. Pengajaran Paulus itu tidak lengkap. Kamu tidak akan bisa diselamatkan hanya iman saja, tapi kamu harus mentaati hukum Taurat dan kamu harus disunat. Jadi guru-guru palsu itu mengajarkan 3 langkah keselamatan, langkah yang salah. Oke, saya sudah tunjukkan saudara slide ini di khotbah yang terakhir kali, saya tunjukkan lagi. Yang pertama gini, ini langkah yang salah ya. Langkah pertama adalah 1, percayalah kepada Tuhan sebagai Tuhan dan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2, kamu harus taat kepada hukum Taurat.
Dan ketiga, kamu akan diselamatkan. Tapi Paulus berkata beda, itu urutan yang salah. Urutan yang benar adalah kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dari itu saat itu juga kamu selamat. Dan yang ketiga, karena itu kamu taat kepada Tuhan. Jadi perbedaannya begini, guru-guru palsu mengatakan keselamatan itu adalah buah dari ketaatan. Paulus mengatakan ketaatan adalah buah dari keselamatan. Saudara bisa lihat perbedaannya ya? Dan ini saudara mikir, apa sih cuma masalah urutan kan? Tidak saudara. Perbedaan urutan ini menghasilkan dua agama yang berbeda, dua filosofi yang berbeda, dua pandangan dunia yang berbeda, dan dua cara hidup yang berbeda. Satu membawa kepada perbudakan, satu membawa pada kebebasan. Nah kalau saudara berpikir, ini kan masalah buat orang bukan Kristen. Orang Kristen mah gak kena masalah ini. Saudara salah besar. Karena bahkan ketika kita sudah percaya Injil, kita terus melihat kepada performa kita untuk penerimaan kita di hadapan Allah. Jadi yang terjadi adalah gini, kita mencampur adukan urutan antara pembenaran dan pengudusan. Oke? Apa maksud saya? Ini yang maksud saya, ini urutan yang benar. Bahwa pembenaran kita, bahwa kita diterima sebagai orang benar di hadapan Allah, itu akan menuntun kita kepada pengudusan, yaitu kita akan semakin hari bertumbuh semakin menjadi seperti Kristus. Jadi karena kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, karena kita sudah diterima di hadapan Tuhan karena perbuatan Yesus Kristus, kita kemudian dapat menjalani kehidupan yang berkenan dan menjadi semakin hari menjadi seperti Kristus. Pembenaran membawa kepada pengudusan. Tetapi namun seringkali kita mengubah urutannya. Yang kita hidupi adalah seperti ini. Pengudusan, pertumbuhan menjadi seperti Kristus menuntun kepada pembenaran. Jangan kata lain saudara berkata begini, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengandalkan pengudusan kita untuk pembenaran kita. Yang terjadi adalah, kita berkata, kalau aku bisa menyenangkan Tuhan dengan perbuatanku, kalau aku taat kepada Tuhan, maka Tuhan senang dan menerimaku. Ini yang terasa alamiah, benar ya saudara ya? Jadi saudara harus melakukan dahulu, berbuat taat lebih dahulu, maka saudara diterima. Itu alamiah. Tetapi Injil bertentangan dengan naluri alamiah kita. Karena Injil mengatakan bahwa pekerjaan keselamatan saudara daya sudah selesai. Yang dapat saudara lakukan hanyalah menerima dengan cuma-cuma karena kita sudah diterima oleh Allah. Bukan karena perbuatan kita, namun karena perbuatan Kristus di kayu salib. Sebelum kita melakukan satu hal pun untuk Allah, Allah sudah menerima kita karena iman kita. Dan ini berlawanan dengan naluri kita. Dan di surat Galatia, Paulus itu mengatakan kepada jemaat Galatia gini, kalian ini sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, dan kalian sekarang sudah diberikan kebenaran Injil. Permasalahannya adalah jemaat di Galatia kemudian dipengaruhi oleh guru-guru palsu, dan mereka kembali ke perbudakan hukum Taurat. Dan Paulus bertanya, why? Kenapa kamu kembali ke hukum Taurat ketika Kristus sudah membebaskan kamu? Bahasa gaulnya, lu gila. Itu nggak wajar. Ada seorang pengkhotbah yang berkata gini, bahwa apa yang mereka lakukan itu seperti seekor anjing yang kembali menjilat muntahannya sendiri. Oke, dan itu rangkuman apa yang terjadi di kitab Galatia. Saudara mengikuti saya, itu kitab Galatia. Dan perikop hari ini, Paulus akan menunjukkan ini loh perbedaan antara pelayanan Paulus yang berpusat kepada Injil dan pelayanan guru-guru palsu. Kita akan lihat kontrasnya ya. Ada 3 hal yang ditunjukkan perikop ini kepada kita. Perhatian Injil, pelayanan Injil, dan tujuan Injil. Kita lihat yang pertama, perhatian Injil dari ayat 8-11. Berkata begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbaik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi sebelum Paulus datang ke Galatia,
Jemaat Galatia ini adalah penyembah berhala dan mereka memiliki gaya hidup yang tidak bermoral. Jadi mereka menyembah banyak ilah-ilah lain yang memperbudak mereka. Dan Paulus menyebut itu sebagai roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Nah, kalau saudara suka nonton film dunia zaman kuno, saudara tahu ya, di dunia zaman kuno mereka itu percaya bahwa ada banyak dewa-dewa yang berbeda, dan orang-orang itu akan mencoba menyenangkan dewa-dewa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau Anda seorang petani dan Anda membutuhkan hujan, Anda akan menyenangkan dewa hujan. Kalau Anda mau melakukan perjalanan melalui laut, Anda akan menyenangkan Poseidon, Raja Laut. Kenapa? Supaya Anda bisa tiba di tujuan dengan selamat. Kalau Anda ingin hamil, Anda akan menyenangkan Dewi Kesuburan, dan seterusnya. Dan kemudian mereka mendengar Injil, dan mereka dibebaskan dari dewa-dewa tersebut. Namun sekarang Paulus berkata, ini menarik saudara. Mengapa kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Mengapa kamu ingin diperhamba lagi? Nah ini menarik, perhatikan. Di permukaan sepertinya Paulus berkata seperti ini. Jangan kembali menyembah Zeus. Jangan kembali menyembah Poseidon. Jangan kembali menyembah Athena. Dan seterusnya, benar ya saudara ya? Tapi bukan itu yang Paulus katakan. Bukan. Kenapa? Ingat konteks surat Galatia. Permasalahan dengan gereja di Galatia adalah bukan mereka kembali ke agama mereka yang lama, bukan. Permasalahan gereja di Galatia itu bahasanya adalah legalisme Alkitabiah. Apa itu legalisme Alkitabiah? Itu berarti gini, mereka membaca Alkitab, mereka menggunakan hukum Taurat, dan mereka berkata kalau aku mengikuti hukum Taurat, kalau aku mentaati hukum Taurat, maka aku dibenarkan, maka aku berkenan di hadapan Allah. Jadi guru-guru palsu ini tidak mendorong mereka untuk mengabaikan hukum Allah dan kemudian kembali kehidupan mereka yang lama, bukan. Mereka mengatakan kepada jemaat di Galatia, supaya kamu dapat diterima oleh Allah, kamu harus taat kepada hukum Taurat. Dan kemudian jemaat di Galatia mengambil pengajaran tersebut, mereka menerimanya. Dan mereka mulai merayakan hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun khusus orang Yahudi yang dituliskan di Perjanjian Lama. Jadi ini yang Paulus katakan saudara, ini mengejutkan sekali ya. Perhatikan, ini sangat mengejutkan waktu saya mempelajarinya. Jadi Paulus berkata seperti ini. Mencoba mendapatkan keselamatan melalui ketaatan kepada hukum Taurat sama saja dengan perbudakan. Sama seperti menyembah berhala dan semua tindakan amoral mereka. Jadi Paulus ini berkata, menyembah dewa-dewa lain dan legalisme Alkitabiah pada dasarnya adalah hal yang sama. Kenapa? Karena keduanya adalah perbudakan rohani. Pada dasarnya berarti orang Kristen agamawi sama tersesat dan diperbudak seperti orang yang menyembah ilah lain. Kenapa? Karena keduanya berusaha menjadi penyelamat diri mereka sendiri dengan cara yang berbeda. Jadi dengan kata lain, Paulus berkata, satu-satunya alternatif selain Injil adalah penyembahan berhala. Nah, saya jelaskan ya, Jadi begini, ada sebuah prinsip dunia yang saudara percayai, yang masuk ke dalam gereja. Prinsip dasar dunia itu berkata begini, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan keselamatan, kita harus melakukan sesuatu. Keselamatan kita itu ada di tangan kita harus yang menentukan keselamatan kita. Dan kita akan menyembah apa yang kita kira menyelamatkan kita. Kita akan menaruh harapan terbesar kita pada hal tersebut. Dan apapun yang kita sembah, itu akan memperbudak kita. Saya beri contoh. Katakanlah kita menaruh harapan terbesar kita pada duit. Apa yang terjadi? Kita akan dikendalikan dan diperbudak oleh uang, benar ya? Jadi kalau ada yang mengancam kemampuan kita untuk menghasilkan uang, kita menjadi takut sekali, benar? Kemudian kalau ada yang menghalangi kita untuk membuat uang lebih banyak, kita marah. Kalau kita gagal dalam menghasilkan uang, kita ingin bunuh diri. Tapi kalau kita berhasil dan menghasilkan uang lebih banyak, kita akan menjadi sombong dan kita ingin lebih banyak uang. Benar? Kita tidak pernah merasa cukup. John Rockefeller, salah satu orang terkaya sepanjang masa, menurut survei dia lebih kaya bahkan daripada Bill Gates dan Warren Buffett.
Dia pernah dipertanyai pertanyaan ini. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membuat seorang bahagia? Saudara tahu jawabannya? Hanya $1 lagi. Saudara lihat? Dia diperbudak oleh uang. Gak pernah cukup. Jadi Paulus mengatakan bahwa jika kita memperlakukan sesuatu yang bukan Allah dan menjadikannya Allah, kita menjadi budak secara rohani. Oke. Jadi pertanyaannya kalau gitu, bagaimana, loh Yos, ini kan ketaatan pada hukum Taurat itu baik. Bagaimana mungkin ketaatan kepada hukum Allah itu menjadi perbudakan pada ilah-ilah palsu? Saudara coba pikirkan. Kalau kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh ketaatan kita mengubah ketaatan kita menjadi ilah palsu. Kita akan mengandalkan kehadiran kita di gereja, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin pelayanan untuk penerimaan kita di hadapan Allah. Dan ketika kita mengubah hal-hal yang baik itu menjadi ilah palsu, itu memperbudak kita. Kenapa? Karena kita akan terus melihat kepada ketaatan kita, performa kita untuk keselamatan kita dan kita tidak akan pernah merasa cukup. Berapa banyak keselamatan yang dibutuhkan? Berapa banyak ketaatan yang dibutuhkan untuk keselamatan kita? Jawabannya, 1 ketaatan lagi. Gak pernah cukup. Dan yang terjadi bukannya kita mempercayai Yesus dan mengikuti Yesus. Kita sedang mencoba menyelamatkan diri kita sendiri dengan ketaatan kita pada hukum Taurat. Dan kita diperbudak oleh karenanya. Contoh yang baik saudara ya, dari apa yang saya sampaikan ini adalah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Saudara tahu perumpamaan itu ya? Jadi ada seorang ayah itu memiliki 2 orang anak laki-laki. Bukan 1, 2. Adik dan kakak. Jemaat Galatia yang dahulu, sebelum bertobat, mereka itu seperti si adik. Mereka hidup dalam dosa, mereka mengejar kehidupan yang tidak bermoral, dan mereka tidak beragama, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Sang kakak adalah kebalikannya. Kenapa? Karena sang kakak ini sangat bermoral dan sangat agamawi. Dia selalu dekat dengan papanya dan dia selalu melakukan semua perintah papanya. Dia sangat amat taat, anak top tier, baik banget. Jadi dan sekarang jemaat Galatia yang sekarang ini seperti si kakak. Saudara ingat apa yang terjadi sewaktu sang adik kembali ke rumah setelah menghancurkan hidupnya? Saudara ingat apa yang dikatakan sang kakak kepada ayahnya? Aku telah melayanimu bertahun-tahun. Aku tidak pernah melanggar perintahmu. Aku selalu taat. Tetapi kamu tidak pernah memberiku seekor kambing untuk pesta bersama teman-temanku. Saudara tahu apa itu? Perbudakan. Inti dari perumpamaan ini, dari yang Yesus berikan adalah kedua anak ini menginginkan harta sang ayah, tetapi tidak hati sang ayah. Tidak satu pun dari mereka mengasihi sang ayah. Hati keduanya jauh dari sang ayah. Dan itulah yang penyembahan berhala lakukan. Penyembahan berhala membuat kita berkata, aku gak butuh sang ayah. Aku bisa menjadi penyelamatku sendiri. Aku bisa menjadi penguasa hidupku. Aku tidak ingin menyerahkan kendali kepada Allah. Aku bisa melakukannya. Aku mampu. Dan ini bahayanya. Saudara ingat apa yang terjadi di akhir perumpamaan ini? Sang adik yang hancur, yang sudah berfoya-foya, yang tidak bermoral, masuk ke dalam rumah ayahnya dan berpesta. Sementara sang kakak yang bermoral, yang sangat agamawi, sangat baik, diam di luar rumah dan marah. Jangan lewatkan ini, perhatikan ini. Penyembahan berhala dan perbudakan orang agamawi lebih buruk daripada penyembahan berhala dan perbudakan orang yang tidak agamawi. Kenapa? Karena tidak terlalu kelihatan. Orang yang tidak agamawi, orang yang hidupnya semaunya, itu mereka tahu ya, mereka jauh dari Tuhan, gak perlu dikasih tahu. Tetapi orang yang agamawi tidak menyadari itu. Dan hal ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita bisa sangat bermoral dan agamawi. Kita dapat mengetahui semua doktrin kekristenan dengan benar. Saudara bisa murni secara seksual dan murah hati. Saudara bisa menjadi orang Kristen yang sangat amat baik dan dipuji semua orang. Tapi saudara sama diperbudaknya.
seperti orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan tidur dengan orang yang berbeda setiap malam. Karena kita menolak Injil kasih karunia dan berusaha mendapatkan keselamatan dengan perbuatan kita sendiri. John Piper mengatakannya dengan sangat keras ya. Dia berkata gini, ini indah sekali, tapi keras. Setan tidak peduli jika Anda mencoba mentaati 10 perintah Allah. Asalkan Anda menerima pujian karena mentaatinya. Bahkan, dia akan membantu tekad moral Anda jika Anda melakukan dengan cara itu. Setan tidak keberatan jika Anda datang ke gereja, atau mengajar sekolah minggu, atau berkhotbah, atau melakukan tindakan keadilan sosial, atau melakukan doa di sekolah-sekolah. Ia mendukung apapun agenda moral Anda. Asalkan Anda mengandalkan diri Anda sendiri dan bukan Roh Kristus. Dan mengambil pujian untuk itu semua. Dan tidak dengan rendah hati memberikan semua kemuliaan kepada Allah. Perhatikan, ini keras. Setan senang membuat kita mentaati Tuhan untuk alasan yang salah. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan kita mencoba mentaati Allah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dia tertawa. Jadi izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Saudara hari ini ganteng, cantik, luar biasa, bangun pagi, make up, ngegel. Kenapa? Kenapa Anda ada di tempat ini? Kalau Anda merasa bahwa datang ke gereja, bahwa kehadiran Anda di tempat ini membuat Anda diterima di hadapan Tuhan, maka Anda sama diperbudak dengan orang yang berpesta dan mabuk-mabukan di hari Sabtu malam. Menurut Paulus, Anda sedang diperbudak oleh berhala dan Anda tidak menyembah Yesus. Kenapa? Karena Anda berada di gereja hari ini, tapi hidup Anda tidak berada dalam kebebasan. Anda berada di gereja, kenapa? Karena ini adalah hari Minggu. Ini adalah Anda lakukan supaya Tuhan tersenyum kepada Anda. Tetapi sebetulnya hati Anda bebannya berat sekali. Anda terus mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Anda terus mencoba untuk melakukan sesuatu dan Anda capek, Anda lelah, Anda letih. Anda tidak memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan. Anda mencoba terus untuk memuaskan, menyenangkan Tuhan dengan perbuatan Anda. Dan Anda kira dengan datang ke gereja, dengan perbuatan baik saudara, Anda mendapatkan nilai baik di hadapan Tuhan. Bahayanya gini, Anda kira Anda mengenal Tuhan. Anda kira Anda mengenal Tuhan karena semua yang Anda lakukan untuk Tuhan. Tapi itu bukanlah kekristenan. Itu adalah usaha Anda menyelamatkan diri Anda sendiri dengan perbuatan Anda. Kalau begitu, apa itu kekristenan? Paulus memberi jawabannya di ayat 9. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbaik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya. Jadi ketika Paulus berkata bahwa Anda sudah mengenal Allah, atau lebih tepatnya Anda dikenal oleh Allah, dia tidak berkata, gak penting kamu gak mengenal Allah, yang penting Allah mengenal kamu. Bukan itu saudara. Yang Paulus katakan adalah begini, yang mana yang lebih utama? Apa hari ini yang membuat Anda menjadi seorang Kristen? Apakah Anda mengenal Allah atau Allah mengenal Anda? Dan Paulus mengatakan, yang utama bukanlah Anda mengenal Allah. Yang utama bukanlah Anda merasakan kasih Tuhan. Anda mencicipi perbuatan tangan Tuhan. Anda mengalami anugerah Tuhan. Itu semua baik. Tetapi bukan itu yang utama. Yang membuat Anda menjadi seorang Kristen adalah karena Allah mengenal Anda. Yang membuat Anda menjadi seorang Kristen adalah karena Allah telah memilih untuk mengasihi Anda. Allah memilih Anda. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Anda. Jadi ini yang saudara perhatikan. Yang membuat Anda menjadi seorang Kristen bukanlah karena Anda mengenal Allah, melainkan karena Allah mengenal Anda. Bobot yang terutama bukanlah kasih Anda kepada Allah, tapi kasih Allah kepada Anda. Mari saya beritahu kenapa ini kabar baik, saudara. Mengapa? Karena gini,
pengenalan kita akan Tuhan itu akan naik turun. Sesuai dengan kondisi kita, benar ya? Kalau kita lagi baik, kita sepertinya mengenal Tuhan lebih. Kalau kita lagi keadaan buruk, kita sepertinya kurang mengenal Tuhan. Itu akan naik turun. Tetapi kabar baik Injil adalah pengenalan Allah akan Anda tetap dan tidak pernah berubah. Jadi kalau Anda sekarang mengerti Injil, berarti begini, performa Anda menjadi tidak penting. Yang penting, yang utama adalah Allah mengenal Anda. Anda sudah kudus, Anda sudah diterima karena iman Anda kepada Yesus. Yang berarti Anda sekarang tidak perlu lagi mencoba membuktikan diri Anda di hadapan Allah. Anda tidak lagi diperbudak oleh performa Anda. Anda bebas di dalam Kristus. Dasar dari jaminan kekristenan bukanlah seberapa besar hati Anda tertuju kepada Allah. Tetapi seberapa besar hati Allah tertuju kepada Anda. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Galatia dan kita semua gini. Jangan perlakukan kekristenan seperti agama lain. Kekristenan bukan tentang Anda dan performa Anda. Kekristenan ada tentang Allah dan performa Kristus yang sempurna bagi Anda. Jadi jangan kembali kepada perbudakan agama ketika Anda sudah memiliki kebebasan Injil. Ini argumen Paulus. Saudara mengikuti saya sampai saat ini? Dan karena Paulus khawatir pelayanannya itu kelihatannya sia-sia karena jemaat di Galatia meninggalkan Injil dan kembali kepada perbudakan hukum Taurat, maka sekarang Paulus akan menghimbau mereka berdasarkan hubungan pribadi yang ia miliki dengan mereka. Kita akan melihat hati Paulus untuk jemaat di Galatia ya. Membawa saya ke poin kedua saya, pelayanan Injil. Apa itu? Ayat 12 sampai 16. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagia kamu pada waktu itu. Dan sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini di ayat-ayat ini saudara, kita menemukan gambaran tentang hubungan Paulus dengan jemaat di Galatia pada awalnya. Jadi cerita begini saudara, pada awalnya itu Paulus itu tidak berencana pergi ke Galatia dan memberitakan Injil di Galatia. Namun yang terjadi dia jatuh sakit dan karenanya dia harus mampir di Galatia. Jadi yang membawa Paulus ke Galatia itu adalah penyakit Paulus. Namun ini yang luar biasa. Paulus mungkin tidak berencana untuk pergi ke Galatia. Tetapi Tuhan telah merencanakan sejak kekalan bahwa Paulus akan pergi ke Galatia dan memberitakan Injil di Galatia. Dan Tuhan menggunakan apa saudara? Penyakit Paulus untuk membawa Paulus ke Galatia. Hasilnya ratusan hidup diselamatkan. Dan saya yakin ini adalah contoh yang sangat baik bagaimana Tuhan dapat menggunakan penderitaan yang menyakitkan untuk mendatangkan kebaikan. Ini mengingatkan kita semua. Meskipun hidup sering berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan sengaja ya saudara, mengacaukan rencana ke Paulus dengan menggunakan penyakit dan membawa Paulus ke Galatia untuk mengubah kekekalan banyak orang. Dan saya harap ini menjadi dorongan bagi beberapa dari saudara. Mungkin ada beberapa dari saudara yang hari ini sepertinya Tuhan mengacaukan rencana Anda. Dan Tuhan membawa Anda ke dalam rasa sakit dan keadaan yang tidak terduga. Kabar baiknya, Tuhan tahu persis apa yang dia sedang lakukan. Dia adalah ahli ekonomi yang handal dan dia tidak menyia-nyiakan apapun. Dia adalah ahli dalam membawa kebaikan terbesar dari kemunduran terkecil. Dan waktu Paulus datang ke Galatia, dia itu menjadi seperti orang di Galatia. Dan dia mendorong jemaat di Galatia untuk menjadi seperti dia.
Dan ini bukan berarti gini ya, bukan berarti Paulus itu narsis. Paulus berkata, hey jemaat di Galatia, ikuti gaya hidupku. Ikuti kepribadianku, ikuti gaya berpakaianku. Aku modis. Bukan itu saudara. Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Galatia untuk meniru kebebasannya dalam Injil. Jadi Paulus ini orang yang sangat bebas. Karena tidak peduli apa yang terjadi padanya, dia tidak bisa disentuh. Ya, dia berkata dalam sebuah ayat yang sangat terkenal, saya yakin saudara tahu, kita baca bersama-sama ya, di Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat populer sekali saudara, dan salah satu ayat yang paling sering dipakai di luar konteks. Jadi seorang atlet olahraga ya, kalau lagi menghadapi kejuaraan, dia akan mengutip ayat ini. I can do all things through Christ who strengthen me. Dan katain, aku bisa menang kejuaraan ini melalui Kristus. Atau mungkin saudara dan saya, kita pakai ayat ini untuk mengejar mimpi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Itu baik, tapi itu salah. Karena bukan itu yang Paulus katakan. Kalau saudara membaca dalam konteks, Paulus mengatakan gini, aku telah mengalami banyak kesulitan. Aku telah mengalami kemiskinan. Aku tahu apa artinya tidur dalam penjara yang dingin. Aku tahu apa rasanya kekurangan. Aku tahu apa artinya melewati banyak tantangan. Tetapi aku juga tahu apa artinya kelimpahan. Dalam situasi apapun, aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Kenapa? Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang Paulus katakan. Dan Anda tidak bisa menyentuh orang seperti Paulus. Kalau Anda mengancam dia untuk membunuh dia, dia berkata, mati adalah keuntungan. Kalau Anda membiarkan dia, dia berkata, hidup adalah Kristus. Kalau Anda menyiksa dia agar dia berhenti memberitakan Injil, dia berkata, aku tidak menganggap penderitaan di dunia ini sebagai sesuatu yang layak dibandingkan dengan kemuliaan di masa depan. Kalau Anda memenjarakan dia, dia akan bernyanyi dan membuat semua penjaga bertobat. Paulus adalah orang yang bebas. Dan sekarang dia mengundang jemaat di Galatia untuk hidup dalam kebebasan yang sama dan bukan hidup dalam perbudakan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak memberikan kebebasan. Namun ia tidak berhenti sampai situ. Dia berkata gini, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Jadi sekarang Paulus mendorong jemaat di Galatia untuk menjadi sama seperti Paulus, karena Paulus juga telah menjadi sama seperti mereka. Yang Paulus maksudkan begini, ketika dia pertama kali datang ke Galatia, Paulus itu beradaptasi dengan mereka. Paulus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Paulus pernah berkata juga di jemaat di Korintus, dia berkata nih, kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani. Bukan berarti Paulus berkata gini, aku akan mengorbankan Injil demi diterima oleh orang sekitarku, bukan. Karena kalau saudara ingat kitab Galatia pasal 1, Paulus berkata, aku tidak akan pernah berkompromi dengan Injil. Dia lurus sekali tentang Injil. Bahkan dia berkata gini, kalau ada malaikat Tuhan yang datang dan memberitakan Injil yang berbeda, saudara ingat apa yang dia katakan? Aku akan pukul malaikat itu dan tendang malaikat itu keluar dari gereja. Dia begitu lurus dengan Injil, tidak bisa kompromi mengenai Injil. Tetapi kepada jemaat di Galatia dia berkata, aku akan menjadi seperti kamu. Yang berarti dia fleksibel secara budaya. Dia tidak terikat oleh budaya Yahudinya. Dia hidup bersama mereka, makan bersama mereka, bergaul bersama mereka. Dia menyesuaikan pelayanannya dengan masalah mereka, kebutuhan mereka, kesulitan mereka. Dan ini kebalikan dari guru-guru palsu. Karena kalau sudah pelajari guru-guru palsu, yang mereka inginkan adalah agar orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen ini untuk mereka kemudian menjadi orang Yahudi. Disunat dan mengikuti semua hukum orang Yahudi. Jadi orang-orang guru palsu ini ingin membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sama seperti mereka. Tetapi Paulus berbeda. Karena Paulus mengerti Injil. Tanda-tanda orang yang telah ditransformasikan oleh Injil adalah mereka benar-benar tidak bisa kompromi dalam hal Injil. Dan mereka sangat fleksibel dalam hal lainnya.
Jangan kebalik saudara ya, kita sering kebalik. Kita rela kompromi tentang Injil, tapi kita tidak fleksibel dengan preference kebudayaan kita sendiri. Itu terbalik. Paulus berkata, mengenai Injil, aku tidak kompromi. Dalam hal lain, aku rela fleksibel dan kehilangan, merubah segalanya. Yang terjadi begini, sewaktu Paulus pertama kali datang ke Galatia dengan penyakitnya, jemaat di Galatia itu menerima Paulus dan mengasihi Paulus. Nah, kita nggak pernah tahu apa penyakit Paulus, tetapi penyakit itu membuat orang di dekatnya itu merasa tidak nyaman. Tetapi mereka menyambut Paulus seolah-olah dia adalah malaikat Allah, bahkan seolah-olah dia itu adalah Yesus sendiri. Dan mereka begitu mengasihi Paulus sampai-sampai mereka rela memberikan apa saja buat Paulus. Paulus bahkan berkata gini, kalian bahkan rela mencukilkan mata kalian dan memberikannya kepadaku. Sekedar penasaran saudara ya. Berapa banyak saudara yang rela mencungkilkan mata saudara untuk saya? Jangan angkat tangan. Saya tidak mau tahu karena saya akan sakit hati nanti. Jadi kasih yang dimiliki jemaat di Galatia kepada Paulus itu begitu kuat saudara. Tapi sekarang ada perubahan besar. Kalau sebelumnya mereka begitu bersukacita dan mengasihi Paulus, kasih itu hilang. Sekarang mereka melihat Paulus sebagai musuh mereka. Karena Paulus menegur mereka karena mereka telah meninggalkan Injil. Dan ini titik refleksi bagi kita semua. Apakah kita ingin setia atau kita ingin menjadi populer? Karena kalau kita ingin setia kepada Injil lebih daripada menyenangkan orang lain, akan ada orang-orang yang memandang kita seperti kita adalah musuh mereka. Akan ada rekan kerja saudara yang mencemooh saudara. Akan ada teman sekolah Anda yang mentertawakan Anda. Akan ada anggota keluarga Anda yang membodohi Anda. Dan saya berdoa agar kita dapat berlaku seperti Paulus. Tidak kompromi dalam hal Injil dan fleksibel dalam hal lainnya. Dan kita akan lihat kenapa. Apa sih yang membuat Paulus begitu giatnya membela Injil? Apa tujuannya? Kita akan lihat. Tujuan Injil. Di ayat 17 dan 19. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu. Supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Ini indah sekali saudara. Di sini kita melihat tujuan guru-guru palsu dan tujuan Paulus. Tujuan para guru palsu adalah begini, mereka ingin menarik jemaat di Galatia untuk mengikuti mereka dengan giat. Dengan kata lain, guru-guru palsu tidak tertarik dengan pertumbuhan rohani jemaat Galatia. Tujuan mereka adalah agar jemaat di Galatia menyukai mereka. Ini adalah bentuk lain dari keselamatan oleh perbuatan. Sama seperti guru-guru palsu ini mengajarkan jemaat Galatia untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan mereka, demikian juga mereka mencoba mendapatkan keselamatan melalui perbuatan. Apa itu? Keselamatan melalui pelayanan. Jadi gini, semakin banyak orang yang menyukai pelayanan mereka, semakin mereka yakin bahwa mereka itu sudah diselamatkan. Jadi mereka tidak melayani jemaat di Galatia karena mereka mengasihi jemaat di Galatia. Mereka melayani jemaat di Galatia karena mereka membutuhkan jemaat Galatia. Mereka membutuhkan jemaat Galatia untuk menaati dan mengagumi mereka. Kenapa? Karena semakin jemaat Galatia mentaati dan mengagumi mereka, semakin mereka yakin bahwa aku ini orang Kristen yang baik dan diterima oleh Allah. Itu sebabnya mereka mengajarkan hal-hal yang ingin didengar oleh jemaat Galatia. Kenapa? Supaya jemaat di Galatia menyukai mereka. Jadi kalau hari ini kita datang ke gereja dan kita hanya ingin mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan kita, kita sama persis seperti jemaat di Galatia.
Mari jujur ya, saya tahu. Saudara nggak usah ngomong sama saya tahu. Banyak dari Anda yang sering bertanya gini loh. Aduh, si Yosi yang khotbah. Opo sih ngomongin Injil, 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 Injil. Aku tuh nggak butuh Injil. Aku butuh jawaban untuk masalahku. Aku sudah tahu apa itu Injil, benar? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, benar kan? Sangat dekat, namun sangat salah. Memang benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah bagian dari Injil. Tapi Injil itu bukan hanya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi Injil kita temukan dari Kejadian sampai Wahyu. Karena seluruh fokus Alkitab itu menceritakan tentang cerita Injil. Apa itu cerita Injil? Injil berbicara tentang Tuhan yang akan datang kepada umatnya dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan Yesus melakukannya bukan karena umatnya layak, tapi karena Dia memilih untuk mengasihi umatnya. Dan kemudian umatnya diselamatkan bukan karena perbuatan mereka, tapi karena hanya kasih karunia Tuhan semata-mata. Dan sewaktu Tuhan menyelamatkan Anda, Dia tidak menyelamatkan setengah Anda, seperempat Anda, tidak. Dia menyelamatkan Anda sepenuhnya. Dan Dia tidak akan gagal. Itulah Injil. Dan inilah yang Anda butuhkan lebih dari segalanya. Jadi saya mengerti, saudara. Saya tahu waktu saudara datang ke gereja, ada banyak yang datang ke gereja dengan masalah-masalah yang begitu sukar. Ada saudara yang datang dengan masalah pernikahan yang begitu sukar. Anda diambang perceraian. Ada yang mengalami situasi keuangan yang membuat Anda rasanya tercekik. Anda nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan permasalahan keuangan saudara. Ada saudara yang datang ke gereja yang memiliki orang yang saudara kasih yang sedang sakit keras dan saudara khawatir dengan masa depan mereka. Ada saudara yang datang ke gereja dan anak-anak saudara menjauh dari Tuhan, saudara khawatir dengan kekalahan mereka. Jadi Anda datang ke tempat ini, saya tahu Anda datang dengan membawa begitu banyak masalah yang berbeda. Dan saudara tahu apa yang saudara ingin dengar dari saya? Anda ingin saya berkata gini, kalau Anda melakukan A, B, C, D, dan E, maka masalah Anda akan hilang. Kalau Anda hari ini kasih persembahan, bukan $10, tapi $100, Tuhan akan menjawab masalah Anda. Kalau Anda hari ini berkomitmen untuk join pelayanan dan bergabung dengan Komsel, maka Tuhan pasti akan menyelesaikan semua masalah Anda. Dan kemudian terjadi begini, Anda pulang dengan bahagia, dan saya juga bahagia, karena saya bahagia membuat Anda bahagia, dan Anda bahagia membuat Anda makin menyukai saya. Jadi sekarang ada simbiosis yang tidak sehat, siklus disfungsional, di mana Anda membutuhkan saya, dan saya membutuhkan Anda. Saudara lihat apa yang terjadi? Dan ini sangat amat tidak sehat. Ini sangat amat berbahaya. Namun saudara tahu sesuatu. Itulah cara kita membangun kerumunan. Kalau saudara mau gereja ini penuh dengan orang, lakukan itu. Saya berikan janji-janji kosong yang menyenangkan Anda, sehingga Anda pulang, Anda suka sama saya, Anda undang teman-teman Anda untuk mendengar janji kosong dan kembali setiap minggu untuk mendengarkan saya. Tapi pada akhirnya Paulus berkata, itu tidak berguna. Itu hanya akan menghancurkan Anda dan saya. Dan itulah yang terjadi antara guru-guru palsu dan jemaat di Galatia. Namun Paulus berbeda. Paulus berkata, aku tidak tertarik untuk memiliki klub penggemar. Tujuan Paulus adalah untuk melihat rupa Kristus menjadi nyata di dalam jemaat Galatia. Jadi Paulus tidak berusaha untuk mendapatkan penggemar, tetapi dia ingin membuat orang-orang sekitarnya mengikuti Kristus seperti dia mengikuti Kristus. Dia tidak mau jemaat di Galatia bergantung kepada dia. Dia ingin jemaat di Galatia, dia ingin orang-orang bergantung kepada Kristus. John Calvin mengatakan dengan sangat baik. Dia berkata gini, jika para pendeta ingin melakukan sesuatu yang baik, hendaklah mereka bekerja keras untuk membentuk Kristus, bukan membentuk diri mereka sendiri di dalam diri para pendengar mereka. Dan itu harus menjadi tujuan setiap pendeta yang berkhotbah. Fokus dari pelayanan Paulus, fokus dari pelayanan Injil bukanlah pada pengajarnya, bukan pada pengkhotbahnya, melainkan pada Kristus. Dan ini doa saya buat gereja Rock Sydney.
agar rupa Kristus menjadi nyata di dalam gereja kita. Bukan hanya Kristus diam di dalam kita, itu baik, tetapi Kristus nyata di dalam kita. Jadi saudara harus mengerti ini, tujuan dari pelayanan Injil bukanlah pertumbuhan jumlah jemaat, melainkan keserupaan dengan Kristus. Dan itulah yang ingin saya lihat, alasan dibalik segala sesuatu yang kita lakukan sebagai gereja, adalah agar jemaat Rock Sydney bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah bukan berarti kita tidak peduli dengan pertumbuhan jumlah jemaat. Pertumbuhan jumlah jemaat itu baik, saudara. Tetapi pertumbuhan jumlah tanpa keserupaan dengan Kristus adalah sia-sia. Nah, saudara bisa melihat perbedaan tujuan Paulus dan guru-guru palsu. Guru-guru palsu tidak memikirkan kemuliaan Tuhan atau kebaikan jemaat Galatia. Yang mereka inginkan kepentingan diri mereka sendiri. Guru-guru palsu menginginkan penggemar yang memuliakan mereka. Paulus menginginkan murid yang memuliakan Kristus. Dan ini menarik. Dan Paulus berkata, ia menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus nyata di dalam mereka. Nah waktu pertama kali saya baca, saya bikin aneh saudara ya. Ini bahasa yang sangat unik untuk seorang pria. Benar? Paulus menggunakan penderitaan saat melahirkan untuk menggambarkan rasa sakitnya. Jadi dia berkata ini, seperti seorang ibu yang rindu melahirkan anaknya. Paulus rindu melihat jemaat di Galatia diubahkan bagi kemuliaan Kristus. Saudara, apa artinya? Artinya begini. Ketika Anda menjadi seorang pendeta, Anda seperti menjadi seorang ibu. Para ibu, bukankah benar ya, bahwa sebesar-besarnya kasih Anda kepada anak di rahim Anda tidak sabar menunggu anak itu keluar dari rahim Anda, benar? Seberapa besar cinta Anda kepada anak dalam kandungan Anda nggak mau anak itu tinggal di situ, benar? Anda dengan rela melalui rasa sakit bersalin untuk melihat anak Anda keluar dari rahim Anda. Itulah gambaran seorang pendeta. Sebagai seorang pendeta, Anda menantikan dengan penuh semangat untuk melihat rupa Kristus nyata dalam kehidupan jemaat. Dan sampai hal itu terjadi, Anda sedang dalam masa sakit bersalin. Dan ini dorongan saya buat kita semua. Miliki pendeta yang memiliki tujuan ini dalam hidup Anda. Anda membutuhkan mereka. Anda tidak membutuhkan pendeta yang suka menyenangkan telinga Anda. Anda membutuhkan pendeta yang berani menceritakan kebenaran Injil, meskipun Anda tidak suka mendengarnya. Anda menginginkan pendeta yang merasa sakit bersalin, sampai mereka bisa melihat Kristus nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Entah itu di gereja ini atau gereja lain, Anda harus memiliki pendeta yang mengasihi Kristus dan Injil lebih dari menginginkan like Anda di Instagram. Kenapa? Karena Anda juga harus menjadi orang Kristen seperti itu. Anda harus menjadi orang Kristen yang menderita rasa sakit bersalin, sampai Anda melihat orang-orang di sekitar Anda menjadi serupa dengan Kristus. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi pendeta, tapi bagi setiap umat Tuhan yang sudah dipercayakan dengan Injil, yaitu semua umat Kristus. Miliki pendeta seperti ini, dan jadilah pribadi seperti ini. Ayat terakhir. Dan saya langsung, wah saudara suka. Ayat terakhir, puji Tuhan. Ayat 20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Di sini kita melihat. Paulus itu pingin. Kalau bisa dia ingin mengubah nada suaranya. Dan mau menjadi ramah dan baik terhadap jemaat di Galatia. Tapi dia nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia lebih memilih menyinggung jemaat Galatia dengan kebenaran Injil daripada menerima pujian mereka. Karena Paulus mengerti bahwa hanya Injil yang bisa membuat keserupaan dalam Kristus nyata dalam mereka. Pada saat mereka meninggalkan kebenaran Injil, kekristenan tidak lagi memiliki kuasa.
Kekristenan tanpa Injil adalah agama yang mati. Itu adalah perbudakan dan bukan kebebasan. Dan karena Paulus mengasihi jemaat di Galatia, dia memilih untuk menyinggung mereka. Untuk marah kepada mereka. Untuk menjadi musuh mereka. Saya lihat apa yang terjadi. Paulus mengerti karena dia sudah memiliki penerimaan Tuhan. Dia tidak butuh lagi penerimaan dari jemaat di Galatia. Karena itu dia bisa menghadapi orang Galatia demi kebaikan mereka. Kenapa? Karena Injil mengatakan kepada Paulus bahwa dia sama orang berdosa dengan jemaat di Galatia. Jadi waktu dia menegur orang di Galatia, dia tidak merasa dia lebih baik daripada jemaat di Galatia. Dia sama berdosanya dengan orang di Galatia. Kebenaran Injil merendahkan Paulus. Tapi pada saat yang bersama, kebenaran Injil membuat Paulus menjadi berani. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pengakuan dan penerimaan dari Allah semesta alam. Sehingga Paulus tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain. Kalau saudara mengerti Injil, saudara rendah hati, tapi saudara berani. Dan hasilnya adalah kita dapat berkata kepada orang lain, jadilah seperti aku, sebab aku pun telah menjadi seperti kamu. Jadi perhatikan nih, kita tidak menghadapi orang lain untuk membuktikan kita benar. Kita menghadapi orang lain dengan kerendahan hati, agar Kristus nyata di dalam diri mereka. Dan itulah panggilan kita sebagai umat Kristus. Dan saya tutup dengan ini. Pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa melakukan ini dengan baik? Hanya ada satu cara. Kita harus melihat bagaimana Yesus telah melakukannya untuk kita. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan untuk kita? Perhatikan nih. Yesus menjadi sama seperti kita, agar kita dapat menjadi sama seperti Yesus. Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta alam semesta, Dia merendahkan dirinya dan Dia menjadi sama seperti kita. Yang tidak terbatas, Dia menjadi terbatas. Yang abadi menjadi fana. Seorang raja menjadi seorang hamba. Dan dia mengalami semua yang kita alami. Dia lapar, dia sakit, dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Dia dicobai seperti kita dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia berhasil di mana kita gagal. Dan kemudian dia mengatakan kebenaran dengan kasih. Tetapi dia diperlakukan seperti musuh. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya, tetapi umatnya menolak dia dan menyalibkannya dia. Kenapa? Mengapa Yesus rela melakukan semua itu? Saudara tahu kenapa? Supaya Kristus nyata di dalam umatnya. Yesus menjadi kita dan menanggung semua upah dosa kita di atas kayu salib. Sehingga sewaktu kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita dapat menjadi sama seperti Yesus. Dan sama seperti Paulus menderita rasa sakit bersalin sampai rupa Kristus nyata dalam jemaat Galatia, Yesus juga mengikatkan hatinya kepada hati kita. Dia hidup untuk sukacita kita, dia hidup untuk kebahagiaan kita, dia hidup untuk kemuliaan kita, dan dia tidak akan berhenti, dia tidak akan menyerah sampai Kristus nyata di dalam kita. Itulah Injil. Dan kalau kita sudah melihat apa yang Yesus lakukan untuk kita dapat melakukan hal yang sama untuk orang lain. Kita tidak takut disakiti, kita tidak takut disalah mengerti oleh orang lain. Demi rupa Kristus nyata dalam mereka. Karena begitulah rupa Kristus nyata di dalam kita. Gereja Tuhan, Anda membutuhkan pendeta-pendeta seperti ini. Anda perlu menjadi orang Kristen seperti ini. Tetapi di atas segalanya, Anda sudah memiliki Tuhan yang seperti ini. Yesus Kristus namanya. Bersukacitalah dalam kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Yang bisa membuat kami menjadi serupa dengan Engkau hanyalah perbuatan-Mu dalam hidup kami, Tuhan.
Hanyalah suatu kami melihat karya Kristus yang begitu mulia, yang begitu agung. Itulah yang membuat kami bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Engkau. Kalau seringkali Tuhan kami mengandalkan kemampuan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami lebih melihat kepada perbuatan kami, performa kami, ampuni kami. Biarlah pagi hari ini mata kami boleh melihat kepada Engkau yang sudah menyelesaikan keselamatan kami. Dan Engkau yang tidak akan gagal menjadikan kami serupa dengan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, mungkin ada banyak jemaat-Mu yang datang ke tempat ini dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak beban berat. Bila hari ini kami dikuatkan karena kami mendengar bahwa ada Allah yang bersama dengan kami. Ada Allah yang menopang kami. Ada Allah yang sudah berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan baik yang Dia mulai dalam hidup kami. Dan Dia tidak akan gagal. Dan buktinya adalah salib. Bila kami terus melihat kepada salib Kristus dan bermegah di dalamnya. Dan inilah kekuatan kami. Dan biarlah jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rox ini semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kami bawa doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sebuah lagu.